Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam rangka mengerjakan proyek P5RA. Saya Adi Mazaki Amri, nomor absen 3. Saya Ahmad Daud Fauzi, nomor absen 4. Saya Baharudin Gusti Cavan Rijal, absen 10. Saya Muhammad Bahtiar Aryo Nugroho, absen 24. Saya Muhammad Daiki Sarhabisani, absen 25. Saya Muhammad Faiz Putra Pradana, absen 27. Untuk pengertian dari laju pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa cepat perekonomian suatu negara atau wilayah berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur berdasarkan perubahan persentase produk domestik bruto atau PDB real dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama ada sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, tambang, dan hasil bumi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Jumlah penduduk usia produktif, kualitas pendidikan, keterampilan, dan tingkat kesehatan. Ketiga ada modal, investasi dalam bentuk infrastruktur, teknologi, dan peralatan yang membantu meningkatkan produktivitas. Keempat ada teknologi, inovasi dan teknologi yang baru dapat meningkatkan efisiensi dan produksi. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter, serta peraturan yang mendukung iklim bisnis dan investasi. Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk kesimpulannya, laju pertumbuhan ekonomi penting untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi suatu negara berkembang. Pertumbuhan yang tinggi biasanya mencerminkan peningkatan kesejahteraan, meskipun tidak selalu merata. Penghitungan sederhana menggunakan perubahan PDB real dapat memberikan gambaran tentang dinamika ekonomi dari waktu ke waktu. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik memiliki perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori klasik cenderung menekankan peran sumber daya alam dan modal dalam menentukan pertumbuhan. Sementara teori neoklasik menekankan pentingnya teknologi dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori neoklasik juga lebih memperhatikan peran pasar dan alokasi sumber daya secara efisien. Sementara teori klasik cenderung menganggap bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara alami tanpa intervensi eksternal. Yang pertama adalah teori Harrod-Domar. Teori ini sebenarnya dijelaskan terpisah di mana dilakukan oleh Harrod terlebih dahulu dan kemudian barulah muncul teori Domar. Namun kedua teori ini memiliki teori yang sama pada intinya. Maka dari itu kemudian bisa kita sebut sebagai teori Harrod-Domar. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat investasi yang dilakukan masyarakat di suatu negara, di mana semakin banyak investasi yang dilakukan dalam suatu negara, maka perusahaan bisa mendapatkan modal lebih besar lagi dari adanya investasi tadi, dan perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi. Jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya teori dari Robert Solow. Robert Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Di mana jika pertumbuhan modal tinggi, maka modal yang digunakan untuk usaha juga akan semakin banyak. Lalu pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk tinggi, akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan dalam proses produksi. Kemudian pertumbuhan teknologi. Jika pertumbuhan teknologi semakin pesat, maka teknologi yang digunakan juga akan semakin canggih. Kecanggihan teknologi mampu meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi kesimpulannya, jika ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat, maka akan terjadi peningkatan hasil produksi sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Yang terakhir dari Joseph Schumpeter, di mana teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari inovasi pengusaha atau entrepreneur yang ada di suatu negara.
Jika semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengembangkan produknya, maka akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Bagian pembangunan ekonomi yang pertama, kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, tidak hanya kenaikan GNP, namun juga memperhatikan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan ekonomi terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pertanian atau agraris, yang kedua tahap manufaktur atau yang mayoritas di bidang industri, yang ketiga tahap bidang jasa. Selanjutnya ada beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah tingkat PDB atau PNB, tingkat pendapatan per kapita, tingkat indeks kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir ada indeks pembangunan manusia untuk menguji dan mengukur kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, investasi, jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir ada permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah kemiskinan ekstrim, tingginya tingkat pengangguran, buruknya pendistribusian pendapatan masyarakat, dan yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, baik itu terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi menggunakan teknologi atau internet. Ekonomi digital juga dikenal sebagai new economy, web economy, dan internet economy. Adapun kegiatan ekonomi digital diantaranya adalah munculnya financial technology atau fintech. Financial technology merupakan inovasi teknologi dari perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan berbagai aspek pelayanan keuangan. Fintech memiliki layanan dan produk jasa keuangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Di Indonesia, jenis-jenis fintech yang berkembang diantaranya sebagai berikut. Crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan modal dengan cara penggalangan atau donasi dana melalui lembaga khusus, website online, atau media sosial untuk suatu proyek tertentu. Dengan adanya inovasi teknologi ini, masyarakat dapat memberikan donasi untuk kegiatan sosial yang mereka ingin bantu. Yang kedua adalah microfinancing. Pada dasarnya, layanan microfinancing hadir untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat atau pengusaha mikro yang membutuhkan. Layanan ini menjembatani kebutuhan masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari industri perbankan. Dengan regulasi yang lebih mudah, perusahaan microfinancing akan menghubungkan perusahaan mikro dengan pemilik modal secara digital atau online. Yang ketiga, peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan pinjam-meminjam dana bagi individu atau usaha yang membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhannya. P2P lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online memiliki sistem yang mudah dan cepat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakannya. Berkembangnya fintech dan inovasi lainnya dalam ekonomi digital membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan fintech selain memberikan dampak positif juga memberikan beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, keberadaan fintech senantiasa diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK agar masyarakat atau konsumen dapat terlindungi.
Yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.